Bisakah kamu menebak hewan apa ini? Rakun? Nope. Ini bukan rakun. Anjing? Bukan anjing juga. Sebenarnya ini semacam gabungan kedua hewan tersebut. Oh, dan fun fact, orang Jepang benar-benar terpesona dengan bijinya. Yang pastinya, alasannya akan kita bahas nanti. Tapi berani taruhan, beberapa dari teman-teman pasti pernah melihat mereka sebelumnya. Ini adalah tanuki, atau raccoon dog, kata orang barat. Terlepas dari namanya, raccoon dog bukanlah seekor rakun atau anjing, tapi mereka masih termasuk dalam keluarga Canidae, yang merupakan keluarga yang mencakup anjing dan mamalia seperti serigala, coyote, dan rubah. Ada 5 subspesies raccoon dog, termasuk spesies Jepang, yang terkenal dengan sebutan tanuki. Sekilas, tanuki memang mirip rakun, apalagi bentuk wajahnya. Bedanya, tanuki tidak memiliki ekor bercorak cincin. Dan tanuki tidak memiliki kaki depan yang lentik seperti rakun. Tanuki dapat tumbuh sekitar lebih dari 1 meter. Mereka memiliki berat sekitar 2-4 kg di musim semi dan menjadi lebih dari 7 kg di musim gugur. Alasan utama perbedaan berat tubuh itu adalah karena tanuki berhibernasi selama musim dingin, dan mereka adalah satu-satunya canid di dunia yang melakukannya. Untuk membantu menambah berat sebelum berhibernasi, mereka akan makan sebanyak yang mereka bisa. Mereka adalah omnivora, memakan apa saja yang bisa mereka temukan, mulai dari serangga, hewan pengerat, amfibi, buah-buahan, beri, atau bahkan sampah, yang menjadi alasan mengapa mereka sering dikira rakun. Oh, mereka juga suka makan ular. Tanuki banyak ditemukan di seluruh wilayah Asia Timur. Mereka umumnya nokturnal atau aktif di malam hari. Mereka hidup monogami dan dalam kelompok kecil yang erat. Tanuki memiliki hubungan yang kuat dengan pasangannya, dan mereka bersama-sama berperan membesarkan anak-anak mereka. Saat sang betina hamil, pejantan akan mencari makan dan membawa apa yang bisa ia temukan ke pasangannya, menyediakan keperluan sang betina dan merawat sarang mereka, mempersiapkan kehadiran anak-anak mereka. Benar-benar tipe suami siaga. Kau selalu siaga, siap antar jaga selama anakmu dalam kandunganku. Jadilah suami siaga, istri Anda selamat, bayi Anda sehat, Anda sekeluarga bahagia. Setelah anak-anak tanuki lahir, biasanya 4-6 anak lahir sekaligus. Pejantan akan membantu betina membesarkan mereka. Anak-anak tanuki disapih setelah 40 hari, dan mereka akan mandiri di sekitar usia 4 bulan. Umur tanuki di alam liar tidak diketahui, tapi di penangkaran, umur mereka bisa lebih dari 14 tahun. Dicurigai, tanuki di alam liar tidak dapat melewati umur lebih dari 5 tahun karena tanuki merupakan mangsa favorit serigala dan elang besar. Umur tanuki dewasa di beberapa negara juga tidak berlangsung lama. Tapi penyebabnya bukan karena faktor alam. Di Cina, ada peternakan bulu mantel yang mengembangbiakan tanuki. Tapi mereka dikurung dalam kondisi yang mengenaskan. Di peternakan ini dipercaya bahwa lebih dari 1,5 juta tanuki dipelihara dan dibunuh untuk dipanen bulunya.
Tapi bukan hanya orang-orang Cina yang melakukan hal ini, karena sebagian populasi tanuki juga telah dilepaskan ke hutan Eropa, mulai dari Rusia hingga Ukraina, dengan harapan bahwa iklim yang lebih dingin akan menghasilkan bulu yang lebih tebal dan lebih menarik. Bulu tanuki liar memiliki corak yang sangat mirip dengan rumput di hutan. Lihat dia berbaring di sana. Kamuflase yang hebat. Akibat pemeliharaan ini, akhirnya populasi mereka pun menyebar, sehingga mereka dapat ditemukan di hutan di negara seperti Jerman, Swedia, dan Prancis. Dan karena populasi mereka yang berlimpah, bulu mereka begitu mudah diperoleh, sehingga menjadi tidak berharga dan kurang diminati. Dan seperti hukum ekonomi, harga akan anjlok jika supply lebih banyak dari demand. Hingga ada kasus di mana beberapa retailer di Amerika sengaja memberi label bulu tanuki sebagai bulu palsu untuk mempermudah penjualan. Di seluruh dunia mereka memiliki populasi yang cukup stabil dan tidak dianggap sebagai spesies yang terancam punah. Tapi tidak semua negara senang memiliki tanuki liar di hutan mereka. Beberapa spesies tanuki membawa cacing pita dan rabies, bahkan memiliki kudis. Dan mereka sangat invasif, suka memangsa burung dan muskrat, serta menghancurkan kebun dan pertanian anggur. Spesies amfibi endemik bahkan terancam punah di daerah dengan populasi tanuki yang tinggi. Gangguan ini telah memicu kemarahan Swedia, yang biasanya melindungi satwa. Badan Perlindungan Lingkungan Swedia mendorong orang untuk memburu dan membunuh tanuki untuk mengurangi populasi mereka. Dan rupanya, Denmark juga mempermasalahkan hewan-hewan ini di wilayah mereka. Seperti rubah Arktik, mereka bereproduksi lebih cepat daripada spesies anjing lainnya. 1 juta ekor dilahirkan setiap tahun di Finlandia, dan ada ribuan lainnya di Jerman. Di beberapa negara seperti di Swedia, Denmark, dan Norwegia, adalah ilegal untuk menjadikan tanuki sebagai hewan peliharaan. Tapi hukum ini belum begitu kuat di Inggris, dan beberapa orang di Inggris memiliki tanuki sebagai hewan peliharaan. Apalagi saat tanuki mulai hype pada tahun 2016. Masalahnya adalah, jika tanuki peliharaan terlepas, mereka akan melarikan diri dan kemudian akan membahayakan flora dan fauna endemik. Begitupun jika para pemilik sengaja melepaskannya ke alam liar. Pada tahun 2013, tanuki berbulu putih dengan mata biru ditemukan di sebuah peternakan di Jepang, terjebak dalam perangkap yang ditujukan untuk hewan lain. Karena berwarna putih, orang Jepang berpikir bahwa hewan itu akan membawa keberuntungan. Seorang zoologis di Jepang berpendapat bahwa mantel putih salju tanuki adalah warisan dan bukan disebabkan oleh kelainan genetik seperti albinisme. Meskipun kemungkinannya kecil bagi kita yang tinggal di Indonesia untuk melihat tanuki, tapi mungkin kamu pernah melihatnya tanpa kamu sadari, yaitu di game Super Mario Bros. 3, di mana Mario mengenakan kostum tanuki, kostum yang memungkinkan Mario atau Luigi untuk terbang dan berubah menjadi patung. Karena dalam cerita rakyat, orang Jepang melihat tanuki sebagai perwujudan yokai atau roh halus. Mirip dengan kucing Maneki-neko. Selama berabad-abad, orang Jepang telah menghubungkan tanuki dengan cerita rakyat yang mistis dan dapat membawa keberuntungan. Dan bukanlah pemandangan yang aneh jika kamu melihat patung tanuki dengan biji besar yang lucu di depan banyak toko dan restoran di Jepang. Iya, tanuki yokai digambarkan memiliki biji yang berukuran tidak wajar. Dan tanuki berbiji besar nampaknya sudah meresap ke dalam budaya Jepang. Bahkan ada lagu anak-anak tentang tanuki dan biji besarnya. Wow. Iya dek, memang sangat wow. Menurut saya ini sungguh aneh. Karena tanuki yang asli, yang seperti kita lihat, sama sekali tidak mengalami gejala pembengkakan pada bagian anunya.
Jadi saya memutuskan untuk bertanya langsung kepada orang-orang Jepang kenalan saya, bahkan ke orang yang lebih tua dan lebih bijak, tentang mengapa tanuki memiliki biji salak yang besar. Dengan harapan mereka dapat memberi saya jawaban yang otentik. Hai, moshi, Doppio desu. Tapi yang saya dapat sungguh mengejutkan, karena mereka semua menjawab bahwa mereka tidak tahu mengapa tanuki yokai digambarkan memiliki biji yang besar. Shiranai, shirimasen, wakaranai, wakarimasen. Ini sungguh mengecewakan. Bagaimana mereka bisa tidak tahu? Apa mereka tidak pernah mempertanyakan hal ini? Apakah mereka tidak merasa ada yang aneh saat pertama kali melihat patung tanuki yang berbiji besar? Maksud saya, kok mereka bisa cuek? Saya bisa menjamin jika ada bayi yang lahir dengan biji yang lebih besar dari kepalanya, orang tuanya pasti akan bilang, "Tunggu dulu, kayaknya ada yang aneh dengan anak kita." Jadi, karena jawaban orang Jepang itu tidak memuaskan, saya memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dan ini yang saya dapat. Menurut cerita rakyat Jepang, yokai tanuki adalah roh iseng yang suka ngeprank dan menyebabkan kekacauan. Halo vlog, welcome to my guys. Anjay. Nggak mirip dia juga sih. Mereka memiliki kekuatan merubah wujud dan menggunakan kekuatan transformasinya untuk menipu manusia. Merubah diri menjadi teko, pohon, bahkan manusia. Kebalikan dari Furi. Mereka bahkan bisa berubah menjadi pejabat pemerintah, berkata manis saat pemilu, tapi ingkar setelah terpilih. Banyak juga yang digambarkan memiliki perut raksasa yang bisa mereka tabuh seperti drum. Hingga ada sebuah urban legend yang mengatakan, jika kamu sedang berada di hutan di Jepang dan mendengar suara tabuhan genderang, mungkin itu adalah suara tabuhan perut tanuki. Pastikan untuk tidak mengikuti suara tersebut, atau kamu akan tersesat. Oke, sekarang tentang biji mereka. Melihat ukuran yang besar, beberapa orang mungkin akan kecewa saat mendapati bahwa cerita tentang biji tanuki tidak ada kaitannya dengan kejantanan seksual ataupun kesuburan. Semua berhubungan dengan elastisitas. Asal-usul biji raksasa ini konon berasal dari pekerja logam pada abad ke-19 di prefektur Kanazawa. Dengan tujuan untuk membuat lempengan emas setipis mungkin, pekerja logam akan membungkus bola emas dalam skrotum atau kantung biji tanuki, dan kemudian melanjutkan untuk memalu emas berkali-kali hingga menjadi lempengan yang sangat tipis. Ya, mudah-mudahan sih setelah kantungnya dilepas dari hewannya ya. Menurut kisah, skrotum tanuki memiliki durabilitas yang tinggi dan dikatakan bisa meregang hingga seukuran tikar tatami. Oke, ini aneh banget sih. Skrotum tanuki banyak digambarkan dapat diubah menjadi berbagai macam alat, seperti alat pencari ikan di sungai, perlindungan dari hujan, untuk menyamar menjadi rokurokubi, menjala ikan, membuat dashi, akad berat, pemukul kepala ikan lele, sarana transportasi, alat pembuat mochi, suguhan kepada konpira, merayakan festival anak, penyembuh sakit perut kronis, penyamaran Shichifukujin, tenda, iklan toko, tas, kapal derek, dan jaring pukat. Sepanjang riset saya benar-benar bertanya, mengapa informasi ini sepertinya tidak membuat siapapun heran? Sepertinya semua hal tersebut biasa aja, hal yang wajar-wajar aja. Dan siapa orang kreatif dan jenius itu yang saat melihat hewan di hutan kemudian menangkapnya dan berkata,
Coba lihat biji kamu. Saya mau tes bisa melar seberapa jauh. Bagaimanapun, karena legenda tersebut, skrotum tanuki menjadi sangat populer dan banyak disulap menjadi jimat dan dompet. Karena mereka dipercaya dapat meregangkan uang, sama seperti mereka dapat meregangkan emas. Kalau gitu sih, di Indonesia juga banyak ya. NANI?! お前はもう死んでいる。 Asosiasi kemakmuran inilah yang membuat patung-patung tanuki berbiji besar sering ditempatkan di pintu masuk restoran dan bar. Dan demikianlah hasil research saya tentang mengapa tanuki digambarkan memiliki biji yang besar. Luar biasa video kali ini. Dari pembahasan hewan yang eksotik, bisa meluas menjadi pembahasan tentang skrotum. Jujur, awalnya saya kurang nyaman membahas biji tanuki. Tapi demi sains, saya harus berkorban dan menjanjikan informasi yang trivial ini kepada teman-teman. Jika ada teman-teman yang kurang nyaman dengan pembahasan ini, saya mohon maaf. Semoga video kali ini tidak bikin kapok untuk tetap nonton Alam Semesta. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. 少女時の萩は